Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Pagi ini saya akan membuat dokumentasi evaluasi Trigona dalam musim hujan ini. Menurut penuturan para senior, itu kalau musim hujan madu-madu akan sebagian diambil untuk dikonsumsi oleh si koloni itu sendiri. Nah, kita buktikan apakah seperti itu. Kalau iya, mana jenis Trigona yang paling kuat atau yang paling sedikit memakan, atau bahkan yang bisa bertahan atau malah berkembang madunya. Jadi ini evaluasi ya di Kota Bekasi. Jadi nanti kalau kebetulan koloni yang teman-teman anggap paling bagus di tempatnya itu adalah jenis tertentu, mohon maaf, di sini tidak bermaksud apapun, hanya melakukan evaluasi. Jadi dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, mana sih yang yang terbaik untuk koloni yang ada di Bekasi ini menghadapi musim hujan. Nah, itu yang akan kami lakukan terhadap beberapa jenis ya, diantaranya Thoracea, Itama, dan Biroi. 3 jenis saja, Kak. Ini yang nomor 1 adalah Thoracea. Ini waktu itu udah ada madunya, ini dihabisin ya teman-teman. Selanjutnya Thoracea yang topping susun 3 ya, tanggal 17 Agustus 2021 ya, yang di atas juga madunya sudah lumayan banyak. Nah, sekarang kita lihat ya seperti apa. Ini pasang topping susun yang ketiga itu 17 Agustus 2021. Waktu itu masih inget ya, di sini ini yang bekas untuk pot-potnya. Ini waktu itu sudah ini tempat pot madu semua dan udah berisi nih area sini. Ini rupanya cukup banyak di ini ya, diambil lagi dikonsumsi sendiri. Selanjutnya kita lihat ini untuk Itama Jawa ya. Kalau waktu itu ini sudah cukup padat. Nah, sekarang kita lihat apakah di ini ya cukup banyak diambil gitu ya. Ini kemarin hampir penuh. Oh, ternyata juga sama ya teman-teman. Tuh bekas-bekasnya, tapi tidak begitu parah nih yang Itama Jawa. Tuh kelihatan tuh pada kebuka ya, pada terbuka ininya, apa namanya, untuk si ini waktu itu juga ini cukup penuh ya. Ini lihat tuh bekas-bekasnya tuh. Nah, itu ternyata juga untuk Itama sama, jadi lumayan mengambil cadangan madunya. Ini sekarang Itama Jawa ya, yang ini dari Jawa Timur ya teman-teman. Kita lihat ini waktu itu memang belum full ya, tapi sudah cukup banyak. Nanti kita lihat karena ada bekas-bekas ininya ya, kalau dibongkar dia kelihatan. Ini kita lihat Itama Jawa. Oh ya, kurang lebih sama ya teman-teman, dia tapi lumayan sih, nggak begitu banyak di itu ya, dikonsumsi. Ini kalau teman-teman lihat masih rapi. Ada sih beberapa yang diambil gitu ya, handal menghadapi musim hujan ya. Ini madunya nggak dikonsumsi ya secara besar-besaran.
Oke, ini cukup 2 ya teman-teman untuk contoh Itama Jawa. Berikutnya kita cek Itama ini penampakannya. Berikutnya adalah kita uji atau kita evaluasi untuk Itama yang dari Sumatera, tepatnya dari tebing tinggi ya. Ini udah cukup lama ini Itama dari tebing tinggi ini. Itu ya teman-teman. Habis, malah dia habis teman-teman. Ya kelihatan ya, itu dibongkar. Jadi ini cukup kuat, jadi koloni cukup kuat, tapi perhatiin ya, habis ininya si cadangan madunya tuh ya, tinggal pot-potnya yang sudah berkerut semua itu, lihat tuh ya. Itu kelihatan banget kalau diambilin ya, itu udah hampir habis. Ini Itama dari tebing tinggi. Kita cek lagi yang tebing tinggi yang kedua. Oke, ini teman-teman penampakan ini bareng ya teman-teman dengan yang Itama Jawa tadi. Semuanya belum ada yang diambil madunya, habis juga ya, tampak ya, itu habis. Ini sampai yang kebuka aja nggak ada madunya ya, itu teman-teman, habis kan. Ini koloni sangat kuat, ini perhatikan. Nah ini kenyataan yang ada ya teman-teman, evaluasi yang untuk Itama dan Tora ternyata cukup menghabiskan cadangan madunya sendiri. Teman-teman yang sekarang Biroi, penampakannya ini ya menggembirakan, karena ini sebenarnya tebing 2, masangnya musim hujan ya. Ini kelihatan ya, oh keren ya untuk Biroi ini tebing 2 ya teman-teman, yang dipasang musim hujan. Ini saya hanya mengevaluasi ya teman-teman di daerah Bekasi, jadi jangan sampai nanti teman-teman yang boleh dibilang senang sama Itama atau Thoracea, lalu apapun hasilnya ini saya tidak punya pamrih apa-apa, tapi hanya sekedar observasi ya, sebagai edukasi atau sebagai memberi bukti ya, mana sih yang lebih bisa diandalkan koloni-koloni itu kalau dipengaruhi musim hujan. Ini datanya, yaitu koloni terkena Biroi asal Sopeng ya, Sulawesi, datang 1 bulan 9 tahun 2021. Nah ini pasang topengnya tanggal 13 bulan 10, berarti sekitar berapa nih, 3 bulan. Nah kalau kita lihat ini madunya masih utuh ya teman-teman, madunya utuh, malah bertambah. Ini bertambah, ini ya kan kelihatan itu tambahannya, ini tambahan ya. Ini pot-pot baru tuh, pot yang baru di itu. Nah itu kelihatan pot baru, artinya apa, cukup keren, lihat tuh. Oh ya, itu cukup bagus ya. Ini untuk Biroi yang pertama yang datang tanggal 1 bulan 9. Ini ada 5, cuma yang satu tuh memang nomor 2 dari ujung itu memang lemah dari awal ya, jadi dia udah saya kasih tahu si penjual bahwa itu lemah. Tuh sekarang kita lihat yang kedua. Jadi untuk Biroi kita lihat cukup banyak, nanti untuk memastikan tidak kebetulan, tapi memang betul-betul Biroi itu bisa bertahan, bahkan tetap produktif di musim hujan seperti yang sekarang. Kita lihat dari sini, wah keren teman-teman. Jadi malah merajalela, jadi hampir penuh ya. Itu lihat tuh sampai di sana, ini ya, itu sampai nempel di plastik semua, madu semua itu teman-teman. Jadi meskipun musim hujan ya, untuk si Biroi tidak terpengaruh. Wah mohon itu sampai tumpah-tumpah teman-teman. Saya tutup ya, itu kelihatan ya. Ini yang untuk pasang topeng 13 bulan 10 yang lot kedua. Jadi ini yang dari awal datangnya memang udah normal, bukan lemah ya, tapi ya
ya ya boleh dibilang kuat lah untuk koloninya. Dan ini udah hampir penuh ininya, si toppingnya, jadi malah nggak dimakan tapi dia malah produktif. Luar biasa ini si biroi ya. Ini biroi luar biasa, cukup produktif ya, bukan hanya sekedar bertahan, tapi dia produktifnya pun super ya di musim penghujan ini. Ini yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga sama itu, perhatiin datangnya tanggal 1 bulan 9, pasang topping 13 bulan 10 2021 ya. Ini udah berarti udah yang keempat ya teman-teman, yang menunjukkan baik posisinya ini ada di belakang rumah saya maupun yang ada di depan, ternyata sama-sama produktif. Baik, saya buka ya, seperti apa, bener nggak ini bisa kita anggap produktif. Luar biasa ya teman-teman, tidak ada sedikit pun tanda-tanda si biroi itu mengonsumsi madunya. Ini hampir penuh ya potnya. Kalau saya senter dari jauh tuh teman-teman lihat, hampir penuh ya madu warna kecoklatan ya, yang sangat indah susunannya itu ya. Perhatiin, sangat luar biasa ya ini. Dan yang kita syukur lagi, alhamdulillah itu pada baik-baik teman-teman. Kita buat untuk dokumentasi ini tidak ada yang menyerang ini ya. Oke ya, ini udah yang keempat menunjukkan bahwa biroi itu adalah si koloni yang boleh dibilang tahan terhadap cuaca, baik musim hujan maupun musim panas ya. Ini untuk si biroi yang keempat ya. Ini yang keempat. Ini saya kira 4-nya udah cukup itu ya, cukup. Bisa lah kalau orang riset itu ngambil data 4 itu sudah luar biasa. Biasanya orang ngambil 3 ya. Ini kita udah ambil 4, nah kita tambah 1 lagi 5 ya, 5. Ini yang kelima ya teman-teman. Nah, ini yang kelima ini di pinggir jalan. Jadi dia cukup bising, cukup ini, sekaligus ini untuk observasi. Nah waktu itu memang ini koloni agak lambat dia untuk ininya. Tetapi yang perlu kita perhatiin, dia bisa produksi enggak. Nah kita liatin, ini memang baru beberapa ini aja naik ya. Naiknya ke topping itu saya tidak tahu. Ini koloni paling kuat tapi naik toppingnya lama. Tapi perhatiin, ini baru beberapa ini ya, beberapa lama dia sudah madu semua. Itu koloninya luar biasa kuat. Nah jadi ini waktu itu saya bahas ini permasalahannya dari sahabat kita yang mengirim silok ini, ada terjadi pemotongannya nggak lurus atau nggak simetris, sehingga waktu saya masang ini saya pasangin tisu, masih kelihatan tuh ya, di ganjol-ganjol tisunya masih kelihatan. Lah ini yang menyebabkan koloni itu untuk naik toppingnya lambat. Nah ini saya kira 5 ya teman-teman udah cukup menjadi ini, menjadi bukti bahwa biroi itu adalah koloni yang paling handal menghadapi cuaca ya. Jadi baik itu musim hujan maupun musim panas, apalagi itu cukup handal dan bisa diandalkan untuk sebagai produksi madu ya. Ini teman-teman kegiatan yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami sekeluarga dan untuk teman-teman. Hasil observasi saya pada hari ini akhir Januari ya, akhir Januari,
melakukan observasi. Ini masih hujan, ini tadi saya juga kehujanan. Itu hasilnya. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa untuk Thoracica itu cukup banyak menghabiskan madunya sendiri di musim hujan. Terus berikutnya lagi adalah urutannya yang menghabiskan lagi adalah si Itama dari Sumatera, ya. Terus untuk urutan ketiga yang masih menghabiskan itu adalah Itama juga dari Jawa. Nah, itu tetap terus terakhir yang bahkan bukan menghabiskan tapi malah produktif adalah si kecil dari ini ya, dari Sulawesi, yaitu si Trigonula piroi ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada kurang berkenan untuk teman-teman, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sehat ya untuk teman-teman semuanya se-Nusantara.